Ya, balik lagi di channelnya Yasasi Garage bareng saya Frank Kimori. Kali ini ada satu buah motor, yaitu motor Kawasaki Vulcan 6,5. Kawasaki Vulcan 6,5 ini kebetulan masih bener-bener grace baru dari showroom tahunnya 2024. Jadi motor ini dibawa customer ke sini tahun 2024, tahun lalu di akhir bulan, tepatnya di akhir Oktober menjelang awal November lah. Awal November. Nah, Kawasaki Vulcan ini nanti bentuk aslinya seperti apa, barangkali teman-teman belum tahu, kita tampilin di videonya. Jadi yang originalnya seperti apa. Oh iya, sorry, Kawasaki Vulcan Vulcan S 6,5. Jadi ini seri rilisan yang terbaru. Motor Kawasaki Vulcan 6,5 ini kebetulan saya custom sebenarnya minor sih ya, enggak totali, tapi secara customize atau penerapan barang-barang option, kebanyakan option, dan beberapa yang di customnya juga hampir menyeluruh sih, dari mulai depan sampai ke belakang semuanya. Ya, jadi pertama yang menarik harus dibahas dulu. Mungkin yang pertama adalah repaint dari painting ini, pengerjaannya yaitu mulai dari pengecatan fender depan, tangki sama spakbor belakang. Jadi kalau teman-teman nanti lihat originalnya Kawasaki 6,5 ini, dia warnanya cenderung abu tua banget, gelap, dan dia doff matte. Jadi bawahnya matte. Di pengaplikasian kali ini saya gunakan tetap warna silvernya lebih ke bukan gunmetal ya, seperti Silverstone mungkin lah. Agak saya terangin dikit, tapi di gloss. Beberapa areal semua yang saya repaint ulang ini semuanya sudah di gloss dan bertemakan ghost flame, yaitu model lidah api lah. Cuman di pewarnaan coloring kali ini saya pengen ngaplikasiin two tone, dua color yang lebih utamanya di flame-nya, yaitu biru sama ungu. Jadi biar sedikit menyala dan eye catching aja lah, lebih estetik gitu. Jadi biasanya cenderung pemilihan warna untuk coloring motor itu kan flame itu mengikuti tren atau mengikuti zaman. Dulu lebih cenderung full merah ataupun beberapa lebih ke warna-warna solid lah, warna-warna solid yang satu coloring lah. Nah, di penerapan kali ini saya aplikasinya adalah dengan base color candy tone. Jadi warna-warna candy tone dengan outline flame saya bedain, ada merah, ada kuning. Ini semuanya flame-nya, outline-nya ini menggunakan teknik pinstriping. Kebetulan saya sendiri yang pinstripe-nya, karena emang saya anakku di bidang ini. Jadi semua pakai handmade, pakai koas. Jadi kenapa ada kuning sama merah? Barangkali nanti ada pertanyaan, kenapa sih ditabrakin? Nah, karena emang konsep di motor ini pengen saya tabrakin untuk sistem coloring warnanya. Jadi biar lebih eye catching, menarik, dan menyala aja. Asik, menyala. Terus ada titipan juga dari owner, yaitu sosok gambar tengkorak Indian. Titipan dari sang owner pengen ada sosok identitas pembuatan pakai airbrush. Jadi teknik pembuatan airbrush ini semua dikerjakan secara detailing dan teliti ya teman-teman. Jadi biar 3D banget lah. Nah, setelah memainkan beberapa teknik ngecatan, saya mulai main di sektor karbon. Jadi motor ini semuanya dilapis karbon, bukan dibuat dari karbon asli. Karena kalau dibuat karbon asli, sepertinya kemarin cenderung makan waktu sangat lama banget. Karena di varian ini, kata beberapa yang pemain karbon, belum ada matres atau moldingnya. Jadi agar mempercepat dan mempersingkat, yaitu sebenarnya kuat juga sih, kokoh. Jadi beberapa bagian ini seperti cover speedo, cover key atau cover kunci yang langsung nyatu sama tangki, terus deket floorboard, terus cover samping, tutup shock, terus untuk clutch, terus fender belakang ya, atau sebutnya spakbor kolong lah, atau satu lagi nih namanya fender strut. Jadi fender strut ini ada dua item. Nah, satu item saya karbon, jadi biar ada mainan coloring warnanya. Jadi di sini ada cover toolbox. Nah, sama aja. Nah, jadi kemarin proses karbon ini agak sedikit menyita waktu, agak lama juga, karena emang dari bentukannya banyak lekukan. Jadi kata si spesialis karbon ini bilang, banyak lekukan, banyak memakan waktu. Jadi sedikit bersabar. Cuman
dari segi part ini kenapa saya karbon, karena motor ini pengen saya konsep sedikit mengusung street performance. Jadi street performance ini harus sedikit terlihat modern dengan konsep apa ya, bahasa kita mah gahar lah, jadi lebih maco lah. Ya, selanjutnya adalah dari sisi handlebar. Jadi handlebar ini saya ganti dengan option khusus untuk Vulcan S 6,5. Jadi sudah PNP. Ini materialnya dari aluminium, teman-teman. Jadi stangnya motor Vulcan ini dia di racer clamp-nya ini 25 mili. Lanjut dia mengecil karena di bagian hand control dan master rem dan clutch-nya ini dia pakai 22 mili sampai ke gripnya 22 mili. Jadi motor ini emang ada beberapa motor varian yang cc-nya masuk kategori moge ya, karena udah di atas 500 tuh umumnya sudah disebut moge. Jadi motor ini udah masuk kategori moge karena udah 650 cc. Nah, sudah banyak mengaplikasikan atau menerapkan sistem yang 25 ke 22. Beda halnya kayak ke American. Kalau motor Amerika ini rata-rata 25 atau 1 inch murni dia. Nah, kalau ini enggak, jadi dari 1 in ke 7/8. Setelah itu saya ganti grip ya, atau handspade ini diganti. Kalau master rem kebetulan sama hand controlnya enggak, masih bawaan pabrik. Dan masih kinclong banget karena motornya masih, speedonya masih 100 km baru dicoba running jalan. Jadi motor ini benar-benar masih fresh. Terus lanjut ke spion. Jadi spion ini juga option. Rata-rata mulai dari spion sampai ke aplikasi lainnya ngambilnya saya di aftermarketnya punyanya Harley. Jadi beberapa varian Harley dari produk Arlenes. Jadi contohnya kayak floorboard. Jadi floorboard ini kebetulan si owner pengen mengaplikasinya pakai floorboard katanya. Nah, si floorboard ini kebetulan saya ambil dari brandnya Arlenes. Jadi ini floorboardnya untuk motor touringnya Harley tapi bagian belakang. Nah, saya sesuaikan, didesain ulang lagi, bukan bentuknya tapi bracketnya, dan otomatis sudah pasti harus dirubah, tidak PNP karena peruntukannya untuk Harley. Sekarang untuk nempel sini. Nah, dirubah dengan sedemikian rupa akhirnya bisa PNP ke motor ini. Berikut dengan sistem persneling ini, kalau sudah pakai floorboard ini, sekedar informasi, dia tidak bisa menggunakan panjang tuasi bawaan pabrik karena dia terlalu pendek. Jadi saya rubah, saya panjangin lagi. Jadi sudah mengalami sistem perubahan. Jadi barangkali teman-teman yang punya Vulcan pengen pakai floorboard ini sebenarnya sangat nyaman. Jadi kaki itu enak, nyaman banget. Jadi nggak pegel, nggak capek. Apalagi untuk baik untuk di perkotaan ataupun mungkin untuk jalan jauh, nyaman banget. Jadi untuk remnya juga enak. Terus kedua, engine guard. Jadi engine guard ini saya buat tidak terlalu lebar dengan dimensi. Sebenarnya dengan engine guard itu idealnya adalah melebihi batas si step atau floorboard ini harusnya. Cuman saya buat sedikit lebih ke dalam karena kalau terlalu keluar terlalu tidak estetik lah menurut saya. Jadi terlalu baplang banget, jadi nggak enak. Jadi makanya saya kecilin agar sedikit padat lah, jadi lebih masih enak dipandang, nggak terlalu memaksakan banget, compact dan enak lah, nggak terlalu kegedean banget. Terus saya rubah di jok. Jadi jok ini bungkusnya, covernya saya rubah semua. Jadi saya rubah semua, jahitannya otomatis saya desain ulang lagi semuanya. Menyerupai ada beberapa di varian touring Harley yang emang polanya seperti ini, dan bahannya ini semuanya pakai kulit asli tapi ngambilnya pakai kulit kambing, jadi biar nggak terlalu tebal. Kalau kulit sapi dan lainnya agak cenderung tebal, kalau ini kulit kambing jadi dia tipis, enak. Terus apa lagi ya, pemasangan spakbor belakang. Jadi teman-teman biar bisa tahu bahwa ini nggak dipotong. Jadi ini sebenarnya fender aslinya dia, dan lampunya itu ada di bagian belakang. Di sini untuk plat nomornya, di sini lampu stop lampnya atau lampu remnya. Nah, saya lepas, saya buatkan si bracket plat nomornya baru, dan lampu remnya juga ngambil yang option. Terus lampu ritingnya ngambil yang kecil. Jadi biar dari belakang itu lebih ramping, simple. Jadi cuma selebar fender aja lah, nggak terlalu baplang banget gede. Kenapa beda dengan
si lampu sen depan. Jadi si lampu sen depan kenapa saya aplikasikan yang besar, karena untuk mengisi biar enggak terlalu ramping, jadi biar lebih wide, lebih lebar bagian depannya. Lanjut saya ganti di kaki, yaitu ganti ban. Jadi ban ini kebetulan saya pakai Pirelli. Jadi Pirelli belakang ini size ringnya 180 per 55 ring 17 Pirelli. Untuk depannya ring 18 130 per 80 untuk depannya ya. Untuk depannya. Jadi ini ambilan dari Pirelli MT60. Jadi dengan bentuk profil yang sedikit-sedikit menurut saya street banget ya. Jadi lebih ke motor ini lebih cenderung ada yang nerapinnya ke flat track, cuman kalau untuk motor-motor pro street gaya-gaya, tapi ini bukan pro street, jadi gaya-gaya street begini lebih cenderung lebih maco lah, lebih gahar, asik. Nah untuk bagian velg, jadi kebetulan nggak diganti, masih bawaan asli Vulcan S 6,5, cuman saya cutting, jadi ada nanti beberapa di palangnya ini ada yang putih-putih ini. Nah ini bawaannya Vulcan S ini nggak kayak gini teman-teman, jadi dia full black, terus ada list hijaunya. Ini bawaan pabriknya seperti itu. Nanti videonya saya tampilin juga, jadi biar ada perbedaan antara ori sama yang sudah di custom. Nah ini sudah mengalami perubahan, sudah di custom. Jadi biar seperti produk-produk brand aftermarket cabutan Harley. Jadi model-modelnya seperti ini. Terus lanjut lagi ke knalpot. Jadi sistem knalpot ini kebetulan saya sendiri nggak mau ngambil dari option yang apa ya, PNP atau beli brand-brand yang sudah tersedia untuk Vulcan S 6,5. Jadi biar apa ya, ya minimal kerjaan jasa itu emang ya kita nge-build, bener-bener bikin. Jadi buat teman-teman ketahui juga, jadi knalpot ini di-build untuk bagian lehernya. Nah, kenapa bagian lehernya? Karena emang spencernya saya ngambil barang option dari peruntukan untuk Harley Davidson. Jadi lehernya ini kebetulan besaran pipanya ngambil dari size ukurannya yang Vulcan S 6,5. Jadi biar apa? Biar kalau nanti digedein takutnya tenaganya dan sistem motor CO ke injektornya juga, ke ECU-nya juga barangkali berpengaruh, dan sistem ketenagaan juga berpengaruh. Jadi nggak saya gedein, jadi tetap masih menggunakan size diameter pipa masih bawaannya Vulcan S 6,5. Cuman dari sistemnya ini udah saya bentuk sedemikian rupa agar dia bentuknya seperti ini. Jadi trap, jadi atas bawahnya lebih panjang bagian atas, bagian belakang. Jadi otomatis untuk knalpot ini, untuk knalpot bagian sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Jadi di engine-nya, jadi otomatis dengan panjangnya gini, jadi model sistem true dualnya ini suaranya dia bakalan stereo. Jadi kalau satunya sejajar itu nggak akan stereo. Jadi otomatis dengan lebih manjangin sedikit stereo, dan alhamdulillah bersyukur akhirnya dengan kemarin nyoba suaranya ini beda banget dengan karakter yang Vulcan atau versi 6,5 ataupun IR 6,5, beda-beda. Kalau itu suaranya beberapa knalpot optionnya itu karakternya Kawasaki banget. Nah kalau ini dengan sistem pengaplikasian seperti itu dan ininya cabutan dari Harley, alhamdulillah jadi suaranya tuh stereonya dapet. Jadi enak. Nanti akan saya coba cek sound ya, atau kita cek sound sekarang, oke. Nanti saya coba bunyiin. Nah ini teman-teman, jadi suaranya ini benar-benar stereo. Jadi nanti kalau teman-teman cek beberapa Vulcan S 6,5 nggak begini suaranya, dan ini berhasil untuk suara stereonya. Nah ini silencernya ngambil dari optionnya motor Harley. Sip. Nah itu suaranya, jadi stereo true dualnya dapat banget, dan ini cukup buat saya seneng banget. Jadi akhirnya berhasil untuk sedikit merubah, dan emang ada sistem rahasia kuncinya di leher. Jadi ini dia mainin, tapi nanti ada sistem lagi pipa yang emang biar menghasilkan seperti ini teman-teman. Dan rahasia seperti apa, kalian harus buat knalpotnya di sini. Gitu. Nah motor ini saya custom, tujuannya motor ini adalah dibuat sedemikian rupa agar berpenampilan hedon. Nah itu dia garis bawahnya, motor ini gimana caranya harus jadi hedon. Jadi
beberapa part ini yang saya pasang ini semuanya barang-barang mahal semua kebetulan, karena emang titipan dari owner. Jadi owner pengen bikin motor yang emang nggak setengah-setengah, nggak kagok, sekalian bikin motor tanpa hedon dari penampilannya. Otomatis hedon itu adalah menggarisbawahi semuanya harus pakai part-part mahal dan terlihat mewah. Dan akhirnya motor ini saya translate ke motor ini bahwa semua part-part juga harus emang yang menunjang, yang bermerek semuanya. Nah, ini Shopbacker, kalian teman-teman udah tahu semua pasti ini mereknya apa. Yang kuning-kuning begini, ya ini adalah Solihin. Nah, ini adalah Shopbacker Ohlin, teman-teman. Nah, si Solihin ini, buat teman-teman tahu juga, dia itu tidak ada yang PNP ke Vulcan S. Nah, itu dia. Karena mungkin ini jenis varian baru, jadi masih belum banyak orang yang order ataupun beli. Jadi saya kontak juga langsung ke Ohlin Indonesia. Kebetulan mereka emang menjelaskan bahwa untuk tipe varian Vulcan S ini tidak ada, karena varian Vulcan Tor ini lebih panjang. Jadi panjangnya itu saya ukur dengan sentimeter, dari motor originalnya itu 32 cm sekian, 32 sekian. Nah, motor untuk seri Versys ataupun IR6 itu di 30 cm. Jadi otomatis kurang panjang 2 cm sekian, atau 20, tepatnya nggak 2 cm tepatnya lebih, jadi 23 milian, jadi 2 cm lebih. Triknya apa yang saya lakukan adalah, jadi ini informasi juga, sekalian saya bagi sharing ilmu juga ke teman-teman semuanya. Sebenarnya mudah. Mungkin maaf, bagi saya mudah karena emang saya bidangnya di sini. Jadi buat teman-teman yang di luaran sana yang masih notabene adalah hanya sekedar entusias motorcycle itu yang cuman pakai motor doang, mungkin buat kalian ini adalah hal rumit dan itu sangat wajar, karena untuk memanjangkan Shopbacker itu kan memanjangkan untuk memberikan riskan. Yang dipikirkan tuh apa, nanti resikonya apa kan harus dipikirkan semuanya, dan itu adalah lumrah banget. Nah, karena buat saya hal ini adalah hal kerjaan yang sudah terbiasa, jadi saya anggap mudah. Dan yang dilakukan perubahannya adalah pembuatan sistem link. Jadi linknya aja, bukan sistem unit tracknya. Jadi unit tracknya tetap masih pakai si genuine-nya si Vulcan S-nya. Sistem linknya ini, sistem link yang main kerjanya unit tracknya ini saya buat gimana caranya dia untuk sistemnya panjang 2 cm. Jadi mungkin kalau dijabarin secara ngobrol sih agak susah juga ya teman-teman. Jadi yang penting sistem panjangnya suspensi ini 30 cm, gimana caranya harus dibuat 32 cm sekian. Nah, harus dirubah mainin sistem ininya dan sistem unit tracknya. Jadi itu sebenarnya hal mudah. Jadi ini kuncinya di sini. Dan kemarin saya kontak Ohlin juga. Saya nanya, harus di custom katanya si Shopbackernya kalau untuk Vulcan S yang varian terbaru 2024. Saya bilang customnya gimana? Saya tanyain, oh ternyata yang dirubahnya itu juga. Saya bilang is okay, kalau itu emang kerjaan bidang saya, itu gampang, jadi nggak perlu order. Karena kalau order ke Ohlinnya harganya lumayan. Jadi udah di 6 udah angkanya ini udah lumayan, udah di atas 3 jutaan. Jadi untuk merubah sistem ini doang. Jadi kalau untuk satu paket sama Shopbacker Ohlinnya ya kalian bisa menebus 15 juta untuk si Solihinnya ini. Nah, jadi kemarin saya lakukan perubahan ini dan ya tanpa harus diuji juga, karena emang hitungannya gampang banget ya, karena kita ngitungnya juga dari genuine motor ini. Dan ini balik lagi ke tingginya motor semula, jadi bawaan pabrik. Kalau dipasang bawaannya kemarin Ohlin tanpa berubah ini, otomatis ambles banget di sini. Nah, ban juga informasi lagi, sorry tadi saya kurang jelas, bahwa pemasangan ban 130 dan 180 ini sudah maksimal di motor ini. Jadi buat teman-teman juga di luar sana, informasi jangan terlalu besar, karena kalau masih tetap menggunakan teleskop bawaannya Vulcan 6,5 ini, dia sudah 130 sudah maksimal, karena mepet ke fendernya, bracket fender. Jadi depannya udah mepet banget, jadi spare-nya kanan kiri itu 1 cm dibagi 2, jadi 5 mili itu udah sangat riskan banget. Udah jangan banget digedein dari 130 dan belakang 180. Sebenarnya kalau belakang ini kalau ada naik di ban 200 untuk tipe MT sih saya beli 200 ya, karena masih ada ada gap lagi 1 cm, hampir 2 cm untuk ke rantainya, jadi masih aman. Cuman di varian ini
nggak rilis di ukuran 200, jadi harus 180 karena kalau bawaannya itu cuma 150 teman-teman. Jadi dia udah naik di 3 size dan depan juga 120 naik di 1 size jadi 110. Oke, lanjut ke shockbreaker udah, knalpot udah, lanjut ke barang head-on lain. Lanjutnya adalah pengereman. Nah, ini Brembo-nya seri nggak baru-baru banget, nggak lama-lama banget. Ini asli Itali. Jadi ini asli Itali yang barangnya barang option, cuman bracketnya kemarin pakai WR3 yang sudah PNP ke Vulcan 6,5. Jadi buat informasi juga barangkali yang punya Vulcan yang tahun baru ini Vulcan S sampai ke tahun ke bawah, begitu juga tahun awal, bracket WR3 ini dia ke Brembo yang 4 piston ini, 4 pin ini, dia PNP, bener-bener PNP. Tapi untuk belakang hati-hati. Saya juga kena prank. Jadi yang bagian belakang ini untuk Vulcan S yang 2024 ternyata belum rilis. Di 2024 ini ada yang namanya sensor ABS. Jadi motor ini sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi ABS untuk pengereman depan dan belakang. Nah, si sensor ABS ini dia nggak bisa ngepas ke bracket WR3. Jadi saya tidak menyalahkan WR3-nya, tapi kenapa WR3 tidak menjelaskan di link deskripsi saat penjualan bahwa motor ini benar-benar fit ya. Kalau saya tanyakan beberapa pedagang dan WR3-nya bilang fit di 2004, setelah pasang tidak. Dan ini jauh banget. Dia tidak bisa ngebaca sensornya dan besarnya si sensornya juga udah ngaco. Jadi kalian harus mengalami perubahan dan harus dilakukan oleh bengkel yang ahlinya. Dan kebetulan kalau saya dikerjain sendiri karena emang ya itu karena saya di bidangnya, jadi untuk custom begini ya buat saya mudah. Jadi ini tidak PNP, harus dirubah lagi, di-freeze lagi, disesuaikan lagi ke sensor yang ada kecil-kecil ini. Nah, dia adalah sensor untuk putaran ABS. Jadi ini nggak PNP, sekali lagi tidak PNP. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana punya Vulcan, itu otomatis kalau pakai Brembo yang 2 pin dan pakai WR3, kalau yang Vulcannya lama di bawah 2024 bukan Vulcan S, insya Allah PNP. Tapi kalau yang ini jangan kaget nanti kalau pas beli, loh kenapa nggak dipasang ya, itu saya juga kena prank. Dan lanjut lagi ke sistem kabel remnya juga, informasi juga kalau sudah larinya ke bawah, karena WRT itu semua menyediakannya di bawah, nggak ada yang di atas sistemnya kayak genuine-nya. Kalau orinya semua pengeremnya di atas teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa lihat bahwa semuanya di atas dan pindah ke bawah. Dan alhasil kabelnya ini kurang panjang, dan akhirnya saya ukur, saya kontak langsung WL3-nya, bisa dengan sistem PO, dengan keinginan dengan kemauan keinginannya kita ya, dengan menyesuaikan panjangnya, lensnya berapa sentimeter. Dan akhirnya ini kemarin dapatnya di 75 kalau nggak salah ya, kalau nggak saya salah ingat, karena nanti sistem sininya dia nyambungnya bukan ke master rem teman-teman, master remnya di sini, dan masuknya ke sistem ABS-nya di sini, semuanya berkumpul di sini, itu sistem elektronik ABS-nya. Jadi dia nyambung di sini, karena kalau sistem elektronik ABS itu remnya ada alat kontrolnya, dia ada motornya namanya untuk ngatur sistem ABS-nya. Terus apa lagi ya? Oh iya, lampu depan ini kebetulan saya pakai di Daymaker yang 5 ini, biar si kokohnya teleskopnya ini masih tetap terlihat, masih enak. Terus gaya-gaya street street jalanannya masih juga masih enak lah, gaya-gaya pro streetnya gitulah. Nah, jadi dari pembahasan motor ini semuanya sudah, mungkin apa yang terlewat, intinya motor ini semua dari mulai ban sudah saya ganti, velg sudah mulai mengalami perubahan atau custom dengan di cutting, terus piringan nggak saya ganti. Informasi juga bahwa sampai saat ini saya tidak menemukan barang option untuk Vulcan S, jadi tidak ada. Kalau masih mengaplikasikan piringan lain dengan mengcustom lagi sistem ABS-nya, ini yang jadi masalah teman-teman. Karena kalau motor ABS itu piringannya harus ABS, dan itu sudah hukumnya wajib, karena kalau nggak diganti ya trouble nanti di sistem elektronik ABS-nya. Jadi makanya kemarin repot sampai detik ini, jadi udah nggak bisa diganti, nggak bisa cari option yang lebih mahal-mahal lagi, nggak ada. Padahal dengan
apa ya, dengan konsep emang motor ini gimana caranya harus dibuat head-on. Silencer Harley juga lumayan mahal dengan pengaplikasian jok dan semuanya. Alhamdulillah motor ini tinggal siap tancap gas, langsung dikirim ke ownernya. Kebetulan ownernya orang daerah Jakarta. Nah, mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di channelnya Yasus Garage. Tetap pantengin terus channelnya. See you, dadah, bye-bye.